tanya, jadi udah nggak bisa ditolong lagi. Tadi udah menghembuskan nafas terakhir, oh jam 9 malam. Hai, kembali lagi di Gema Kegelapan. Dengan aku Vena Kristina sebagai host baru di Gema Kegelapan. Jadi di video kali ini aku nggak sendirian, tapi aku ditemani oleh Wafa sebagai narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya sendiri. Penasaran akan kisahnya? Mari kita telusuri. Ini cerita pengalaman aku pribadi dari minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ini sih bukan pengalaman aku sih namanya cerita dari tetangga aku yang meninggal, tetangga di depan rumah. 2 minggu yang lalu ada tetangga aku meninggal. Beliau sebelum meninggal itu sering nongkrong di depan rumah dia. Jadi kalau misal dia nongkrong di depan rumah duduk-duduk, jadi dari depan rumah aku itu kelihatan, dari dalam pun kelihatan. Nah, beliau ini almarhum Mang Rasidi ini biasanya ya, dia itu sekeluarga itu harmonis saja. Terus kayak dia nggak tahu meninggalnya tiba-tiba karena apa. Jadi itu benar-benar kayak dipertanyakan banget di kantor aku. Nah, 1 minggu sebelum beliau meninggal, beliau pernah di sawah lagi cuci kaki bersih-bersih lah di kayak kalinan. Tahu kalinan nggak? Kayak semacam kali kecil, tahu nggak? Pokoknya itulah di kali kecil. Nah, di bawah, di bawah, sorry, di di dekat-dekat sekitar itu ada pohon gede yang dimana biasanya di situ banyak kayak satuan-satuan setan gitu. Biasanya di sini disebutnya satuan setan. Terus beliau itu lagi cuci-cuci bersih-bersih. Dia pas kakinya digosok-gosoknya, dia kayak digosoknya itu pakai kaki jadi bukan tangan, jadi kayak digosok-gosok gitu. Terus dia nggak sengaja, saya ada yang nyucuk di jempol kakinya, jempol kakinya. Nah itu tuh nyucuk kayaknya sakit, kayak apa sih namanya tuh, kayak kerasa pas dicucuk doang. Ya pokoknya bukan ketutupan sih, kayak ada yang masuk sok gitu. Nah itu tuh sekitaran pada waktu hari Kamis, hari Kamis sebelum beliau meninggal, 1 minggu sebelum beliau meninggal. Nah setelah dia ngalamin itu kan dia udah diobatin nih, awalnya baik-baik aja, kayak udah sembuh nih, udah sembuh. Mungkin kan nggak tahu infeksi, nggak tahu apa ya, kan orang aku nggak tahu, katanya beliau itu nggak diobatin, nggak diperiksa gitu, jadi dia ditetesin apa nggak tahu, tiba-tiba dia sembuh sendiri. Nah pas hari Selasa, pas hari Senin, kayak dari hari apa sih, hari Minggu, nggak tahu hari Minggu nggak tahu hari Senin, pokoknya dari hari Minggu beliau masih jualan beras, karena beliau kan sering jualan beras keliling sama di rumahnya juga. Kalau di rumahnya biasanya istrinya yang nungguin, sedangkan beliau almarhum yang keliling jualan beras. Nah pada hari Minggu Seninnya itu dia masih sehat walafiat gitu ya. Terus tiba-tiba pas hari Selasa subuhnya ya, subuh ini sekitaran habis sholat, habis ba'da subuh, beliau tiba-tiba nggak bisa apa-apa, jadi kayak stroke. Tahu stroke kan ya? Kan dia nggak bisa apa, ya dari seluruh badannya nggak bisa digerakin. Beliau kayak subuh-subuh itu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi si istrinya itu kebingungan, keheranan, makanya kayak siang-siang siangnya itu dibawa ke rumah sakit. Nah pas hari Selasa subuhnya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah paginya si teman beliau ini didatangi sama beliau almarhum. Jadi kayak
Kan tadi aku bilang kan di situ kan subuh-subuh nggak bisa ngapa-ngapain kan. Terus sekarang jam 7, jam setengah 7, si teman beliau ini, almarhum ini, didatangilah sama beliau di tempat kerjanya temennya. Dia datang bawa motor Beat warna putih. Dia datang, tadinya dia nawarin motor. Eh, Kalau menurut bahasa aku, Ken, Eyang ada motor, tolong kita bayar apa-apa was payu. Nah, terus biasanya kayak dia nawarin gitu, ini motor, motor Beat, dia nawarin motor Beat yang dia bawa. Ini motor 3 juta aja nggak apa-apa katanya. Pasti pasti laku gitu. Terus, nah, si teman beliau ini bilang, itu ke si Odoy, si Odoy, siapa namanya? Iya si Odoy kalau nggak salah, si Odoy aja. Nah, si temannya ini bilang bilang ke beliau almarhum kayak, wih mantep katanya pagi-pagi pakai bajunya bagus. Nah, terus sebelum dia pulang, sebelum dia pergi nih ninggalin si teman beliau, dia bilang gini, ke kayak kayak dia tuh kayak kayak nggak begitu, kayak bilang, ah katanya ini di lagi butuh tunggal. Nah, sedangkan di itu dia udah tinggal. Jadi dia kayak ngajak tuh si Bi itu ini, almarhumah ngajak si almarhum Mang Rasidi. Kayak, katanya di itu katanya butuh tumbal, butuh temen gitu. Otomatis si temen beliau ini gitu, kayak ini kan dia terus tiba-tiba perginya entah kemana, temennya nggak tahu, si mau udah juga nggak tahu dia entah kemana, almarhum Mang Rasidi. Nah, udah dia pergi, dia nggak tahu temennya tuh nggak tahu perginya kemana, ke arah sana atau arah sini. Kan udah aku bilang tuh di hari Selasa itu subuhnya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, yang dipertanyakan ini jam 7, ya sekitar jam 7 itu yang datang ke temennya itu siapa? Kan beliau lagi nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kan kan aneh. Nah, dari omongan warga sini tuh kayak itu tuh lembutnya bahwa nyampein ke temennya bahwa saya itu lagi nggak bisa ngapain, lagi dalam keadaan kayak apa sih, udah sekarang ya, ya bisa jadi sekarang tuh mau ya sih kalau kayak gitu tuh. Nggak mungkin kayak ya cuman ngasih tahu doang. Nah, siangnya kan ada warga yang mau nikahan tuh, kayak mau warga nikahan, terus yang si temennya tadi yang datang itu datang ke Pak RT. Nah, Pak RT ini kan mau hajat, katanya ada Pak RT mau hajat, katanya main ke situ. Nah, sebelum main ke situ dia tuh main ke rumahnya almarhum. Kan di rumahnya almarhum ini nggak ada siapa-siapa. Terus ada tetangga depan di rumah depan, almarhum, kan dia eh sorry, kan dia tahu tetangga di depan rumah almarhum itu udah dibawa ke rumah sakit Cibir yang di mana di daerah Kemang. Nah, si teman beliau ini mampir dulu ke rumahnya almarhum, sedangkan di rumah almarhum itu sepi, dalam keadaan sepi. Yang di mana almarhum itu dibawa ke rumah sakit Cireng. Nah, tetangga yang di depan rumahnya itu tahu bahwa almarhum itu dibawa ke rumah sakit Cireng. Nah, si teman beliau itu kan datang nih, saya tak heran-heran. Si tetangga di depan rumahnya itu tahu bahwa ada temennya. Ya, dia marah-marah tetangga yang depan kayak, nah si tetangga ini gak marah beliau, dia bilang dia, kamu tuh kurang ajar ya, kamu lagi dibawa ke rumah sakit, kamu nggak ke sini, nggak nyamperin ya, nggak bantu. Nah, sedangkan di situ kan temennya kan heran-heran tuh, apa itu orang tadi kan masih ke kerjanya si teman ini ya, orang tadi nyamperin tuh ke satu orang katanya, lagi kok terjadi kayak orang yang dari tadi subuh ini katanya ini nggak bisa ngapain, udah nggak bisa ngapain ya, mah ya kayaknya dia si dan tangan kanannya itu di sini, jadi beliau udah nggak bisa ngapain, gerak aja tengok aja. Jadi pokoknya udah nggak bisa, udah parah. Nah, kita lanjut. Nah, setelah cocok di situ akhirnya malamnya setelah maghrib ini hari Rabu,
pas hari Rabu setelah maghrib, ya tetangga banyak kok ada dua si teman tadi yang di sama beliau almarhum, buat semuanya ikut sudah. Nah, yang dia anaknya dua kerja sama yang masih kecil, ya enggak sih nggak kecil, sekitaran udah kelas 2 SMP ya, ayo kelas 2 SMP. Dan posisinya udah pada datang nih ketemu. Terus tiba terus tiba-tiba kayak kan udah mau pulang ya, habis usahaan lah, udah pada mau pulang, tiba-tiba bisa sama si istrinya beliau kayak, "Ya, tunggu dulu lah," katanya, "tungguin dulu nih, saya nggak datang." Gitu. Akhirnya ditungguin lah bang. Nah, ada satu yang ikut itu yang dekat banget sama keluarganya si istrinya. Jadi kayak udah enak lah buat nggak apa-apa, langsung telepon. Nah, akhirnya udah di situ diam, pada diam. Si si istrinya tuh masuk ke dalam ruang itu, ruang beliaunya. Kayak tiba-tiba ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, ini nggak bisa ngapain, udah nggak ada, pasti udah nggak bisa meluk, nggak bisa apa. Panik lah di situ semuanya ya. Panik, akhirnya manggil lah si suster. Terus akhirnya dibantu pakai alat yang gini loh, yang gitu. Terus akhirnya di situ ya udah pasrah lah, keluarganya juga udah nggak bisa pulang. Akhirnya beliau meninggal berapa ya, sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam, yang pihak dari rumah sakit ngabarin di sini. Kan aku di sini kan tinggal berdua, ini kita tinggal berdua ya, sama ponakanku yang masih kecil. Nah, terus aku di situ nggak tahu, di situ benar-benar aku nggak tahu kayak ada yang meninggal. Bahkan aku pas tahu beliau yang ngapa-ngapain Selasa sorenya, pada hari Rabu jam 9, pihak dari rumah sakit menelpon warga yang tanya, jadi udah nggak bisa ditolong lagi, tadi udah menghembuskan nafas terakhir, oh jam 9 malam itu diberesin lah. Oh ya, terus itu bangun sekitar jam 11 malam. Ya, jam 12 itu kemarin kan aku yang dari jendela, dia kan rame, terus lama kemudian ada bau bunga, jadi kayak kayak bau itu cuma lewat gitu, kayak numpang lewat, semua asli. Kayak aku bener-bener kaget banget sih. kayak kayak apa ya, bak itu kan cuma baknya cuma sedang lewat, aku di situ nggak tahu, mas nggak tahu apa. Aku subuh bangun jam jam orang bangun, ini kok ada apa, terakhir itu di depan aku, kok ada beli aku ini. Terus aku terheran toh, terus akhirnya aku nanya lah, ini ada ya itu almarhum Mang Rasi meninggal. Terus aku kaget, hah, aku kayak nggak nyangka banget dari mulutnya sehat walafiat tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah meninggal. Nah, si istrinya belum tahu. Nah, setelah tahu itu dikasih tahu sama warga-warga yang di situ. Setelah pemakaman beliau selesai, di situ aku masih ngelayan di posisi pemakaman selesai. Warga itu pada cerita bang, ya ada salah satu temannya yang didatangi sama si ini sebelum almarhum meninggal. Cerita-cerita akhirnya dia tuh dia kayak kasihan lah, nangis kejer. Apalagi kan ditinggal cerai mati gitu kan. Terus itu keluarga yang dari jauh akhirnya nangis kayak heran, kenapa kok bisa kayak tiba-tiba banget. Ini tuh pokoknya meninggalnya mendadak. Satu kampung dia. Terus akhirnya setelah pemakaman beliau selesai, pokoknya cerita-cerita lagi itu bahwa si teman ini didatengin. Gak lama kemudian, 3 hari 7 hari, ya udahlah selesai hari. Nah, di sini aku yang ngalamin kan, si posisi makan udah pada sepi. Nah, di situ aku mau kunci sepeda listrik.
kayak dibunyiin alarm. Nah, posisi aku udah masuk di pintu, sedangkan aku di pintu depan rumah. Posisi sepeda listrik di bawah, di jauh. Pas aku mau masuk, si sepeda listrik ini tiba-tiba bunyi. Nah, aku heran, kenapa aku bisa bunyi? Kesentuh pun enggak, pegang pun enggak. Aku bingung, dan alarm bisa bunyi. Aku langsung bingung, masuk, aku bener-bener merinding banget. Terima asli coy, kayak udah di depan rumah aku yang meninggal. Terus ada kayak kejadian-kejadian aneh, pokoknya ya udahlah. Terus akhirnya beliau selepas 7 hari, istri almarhum ini kayaknya ikhlas, ikhlas nggak ikhlas pokoknya dia lagi itu kayak nangis terus. Pokoknya kasihan lah, dia benar-benar terpukul banget hatinya. Beliau mikir, istrinya beliau ini, apa sih mikirnya tuh gimana, ini anak sekolah, saya udah tua, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa kerja, sedangkan yang nyari nafkah kan suaminya, sekarang kan ditinggal pergi sama suaminya. Ya pokoknya beliau nggak tahu, nggak tahu ini. Soalnya dilihat dari raut wajahnya dia benar-benar belum ikhlas 100%. Anaknya juga, anaknya ini yang sering lawan lah gitu, sering lawan ke orang tua. Soalnya ya Abdul ini meninggal ya kayak manja-manjain anaknya kayak itu. Nah kalau itu sih cerita dari warga aku ya, segitu aja. Soalnya belum ada lagi yang apa warga bilang itu benar apa enggaknya. Soalnya sih kalau menurut aku sih, kalau didatangin sebelum meninggal kan, apalagi ini dalam keadaan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak ya pokoknya ini lo lembutnya, ya ya udah itu lo lembutnya bener. Jadi benar nggak benar, pokoknya itu benar. Itu mau lembutnya datangin ke temen beliau. Nah, udah ini cerita dari apa dari tetangga aku alias yang apa ya yang disampaikan lah disampaikan. Ya geger juga di sini apa geger diomongin banyak keluarga. Itu aja sih kalau apa ya kalau yang lainnya belum ada kayak apa cerita cerita apa sih cerita lagi dari si almarhum Mang Rasim.